bisa perluas model yang ada di Jakarta, masalah yang ada di Jakarta ke daerah-daerah lain. Yang saya maksud adalah transaksi di Jakarta yang kita persoalkan adalah posisi PKS. Juga di daerah-daerah lain, hal yang sama bisa kita jadikan basis analisis. Kan apa yang diputuskan di Jakarta, yaitu sifat pragmatis dari PKS, juga bisa berlangsung di tempat-tempat yang lain. Kan itu intinya tuh. Dan kemungkinan kita menilai posisi PKS itu juga terkait dengan ya pasti ada soal kesulitan keuangan di situ, sehingga masuk hal-hal yang sifatnya transaksi material. Mungkin ada kesulitan positioning nanti kalau PKS terus mengambil sikap yang beroposisi itu. Tetapi semua hal yang mungkin itu harusnya bisa diatasi dengan semacam kejujuran untuk mengatakan pada pers bahwa kami tidak sanggup untuk beroposisi, kami memilih sementara misalnya untuk ada di dalam kabinet. Walaupun keterangan itu tidak akan memuaskan, tetapi paling nggak ada kejujuran. Daripada ketahuan berdiam-diam bikin persekutuan dengan Kim tapi nggak mengaku, kan itu buruk. Dan informasi-informasi itu harus kita lengkapi melalui pernyataan pers dari PKS sendiri, kan deklarasikan aja bahwa kami sudah memilih kami dan Kaisang, maka kami mulai meminta publik Jakarta memahami posisi kami. Itu lebih jujur sebetulnya tuh. Nah, kejujuran itu yang hari-hari ini tidak terlihat, maka timbul semacam dugaan bahwa itu pasti ada transaksi kirim-kiriman sinyal atau tukar tambah amplop. Jadi semua sensasi buruk dari politik akhirnya ditempelkan pada PKS. Itu konsekuensinya tuh. Kita nggak punya cara lain untuk menilai keadaan ini selain menduga dengan kuat bahwa ada operasi-operasi money politics di belakang posisi PKS di Jakarta hari-hari ini. Nah, kemungkinan itu juga akan dibuka pasti ya, ada pasti banyak jurnalis Tempo atau FNN juga pasti punya data tentang itu. Tapi saya hanya mau menganalisis bagian yang kita sebut politik nilai, politik etik yang berkali-kali kita ingin ucapkan sebagai basis untuk memulai politik yang baru. Dan Jakarta harus jadi percontohan pertama. Nah, sayang sekali PKS tidak sanggup memberi contoh itu. Sementara PDIP kalau dia nyalek sendiri itu nggak cukup, karena PDIP juga akan disingkirkan. Dan kelihatannya PDIP tidak mungkin mendukung Anies karena dia tidak cukup kursi di DKI untuk mencalonkan secara absolut dan sendirian.